Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menjelaskan pengertian kaidah bahasa Indonesia. Kaidah. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat. 1. Tata tulis ejaan bahasa Indonesia. Yang dimaksud ejaan ialah keseluruhan aturan berbagai melambangkan bunyi ajaran dan berbagai antara hubungan antara lambang-lambang itu, pemisah atau penghubung dalam suatu bahasa. Secara teknik, yang bermaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Penulisan huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan penulisan huruf menyangkut permasalahan yaitu penulisan huruf besar kapital. Huruf besar kapital dipakai huruf pertama kalimat berupa langsung atau dengan berhubungan hal-hal keagamaan atau kitab suci dan kehormatan keturunan agama, jabatan, dan pangkat, sekut nama orang, dan bisa juga nama bangsa, suku, dan bahasa. Penulisan kata. Mengenal bentuk kata dasar, kata turunan atau kata perimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata dasar ditulis sebagai satu-satuan berdiri sendiri, sedangkan pada kata turunan imbuhan awalan, sisipan, atau akhiran. Penulisan unsur sarapan. Berdasarkan tarif integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atau dua golongan besar. Pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti reshuf, sult, roch, intog, jaitun. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mencakup pengaturan. 1. Tanda titik. 2. Tanda koma. 3. Tanda titik koma. 4. Tanda titik 2. 5. Tanda hubung. 6. Tanda pisah. 7. Tanda petik. 8. Tanda petik tunggal. 9. Tanda apostrof. 10. Tanda garis miring. 2. Tata pembentukan kata. Dalam penulisan ilmiah, penulisan perlu mengetahui bentuk-bentuk kata yang benar dalam bahasa Indonesia, yaitu yang sesuai dengan kaidah pembentukan kata. Hal ini dikarenakan bentuk-bentuk kata yang benar atau baku itulah yang harus digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam konteks tersebut, pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan pengimbuhan, penggulangan, penggabungan, imbuhan, pengulangan imbuhan, serta penggabungan kata dasar atau penggabungan unsur terkait kata dasar. Tata pilihan kata. Pilihan kata merupakan hal penting dalam penulisan karya ilmiah, karena pilihan kata yang digunakan akan menentukan kejelasan informasi yang disampaikan. Jika pilihan kata yang tidak tepat, hal itu dapat menyebabkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan dan terganggunya kejelasan informasi yang disampaikan. Untuk itu, agar dapat memilih kata secara tepat, penulis karya sastra perlu memahami kriteria pemilihan kata bahasa Indonesia, yaitu ketetapan, kecermatan, kasihan. Di sini saya akan melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu nomor 4, tata penulisan kalimat efektif. Penulisan kalimat efektif dalam karya ilmiah yaitu harus jelas, mudah dipahami, dan tersusun secara sistematis
sesuai kaidah yang ditentukan. Suatu kalimat disebut efektif jika memenuhi kriteria. Kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan unsur kalimat, kejelasan informasi, kesejajaran, kehematan, dan variatif. Nah, yang selanjutnya yaitu poin nomor 5, tata penulisan paragraf yang baik. Paragraf merupakan rangkaian beberapa kalimat yang mengandung satu kesatuan gagasan dalam penulisan bahan ajar. Disebut paragraf jika memenuhi kriteria. Kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya satu kesatuan gagasan, adanya kepaduan antar kalimat, adanya ketuntasan informasi, adanya konsistensi sudut pandang, dan adanya peruntutan penyajian. Yang selanjutnya yaitu poin nomor 6, teknik pengembangan paragraf. Penulisan bahan ajaran paragraf dikembangkan berbagai cara atau teknik yang digunakan pengembangan. Paragraf itu tergantung pada keluaran pandangan atau pengalaman penulis dan juga materi yang ditulis itu sendiri. Cara yang dimaksud antara lain adalah mengembangkan dengan klasifikasi, mengembangkan dengan definisi, mengembangkan dengan analogi, mengembangkan dengan contoh, dan mengembangkan dengan fakta. Hakikat Bahasa Indonesia. Hakikat Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari. Misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia memiliki 4 bahasa fungsi. Yang pertama alat ekspresi diri, yang kedua alat komunikasi, yang ketiga alat integrasi, dan yang terakhir alat kontrol sosial. Kaidah yang ketiga adalah parameter. Parameter sendiri juga memiliki arti, yakni sebagai suatu tolak ukur terhadap suatu nilai dalam kondisi yang akan diharapkan dapat tercapai dan dapat menjadi salah satu syarat tercapainya sebuah tujuan. Bahasa yang baik dan benar juga diukur sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun lisan. Ukuran berbahasa Indonesia yang baik dan benar mencakup 3 hal, yakni yang pertama, cara penggunaan kata-kata baku. Yang kedua, cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan 6 aspek. Dan yang terakhir adalah aspek tata bahasa.